Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MIKAS atau Miniatur Kaleng Bekas akan mempresentasikan jenis usaha kami. Sebelum lanjut ke pembahasan produk, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Syahrul Khan, Stambuk F221-17002. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi sampah. Sampah merupakan material sisa kegiatan manusia atau proses alam yang dianggap sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sampah memiliki dampak buruk terhadap lingkungan apabila tidak dapat diolah dengan baik. Salah satu sampah yang banyak didapat di lingkungan sekitar kita adalah sampah kaleng bekas, baik kaleng minum bekas ataupun makanan kaleng. Sedangkan definisi kaleng adalah lembaran baja yang disalut timah atau berupa wadah yang terbuat dari baja dan dilapisi timah putih tipis dengan kadar air lebih dari 1-1,25% dari berat kaleng itu sendiri. Kelebihan dari produk yang menggunakan bahan kaleng adalah dilakukannya sterilisasi, sehingga makanan atau minuman yang disimpan di dalamnya menjadi lebih steril atau tidak mudah rusak dan lebih awet. Kemudian garis besar bisnis. Produk ini memanfaatkan sampah organik berupa kaleng bekas minuman bersoda. Dengan menggunakan kreativitas dapat menghasilkan sebuah karya yang bernilai seni tinggi dan harga yang cukup mahal. Dengan produk ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari sampah kaleng bekas minuman bersoda di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah prospek bisnis. Ada 3 yang menjadi keunggulan dari produk ini. Yang pertama, keuntungan yang dihasilkan cukup besar. Yang kedua, dapat mengurangi jumlah sampah kaleng sehingga lingkungan menjadi lebih bersih. 3, dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perkenalkan, nama saya Widya Ramadhani, Stambuk F221-17017. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas bagaimana strategi pemasaran atau promosi pada produk kami. Langsung saja, yang pertama yaitu mengutamakan yang diinginkan dan disukai oleh kelompok sasaran penjualan. Terus yang kedua, menerima pesanan produk-produk yang diinginkan pembeli, agar produk yang kami hasilkan ini tiada yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, melakukan promosi produk melalui mulut ke mulut dan juga melalui media massa seperti brosur, pamflet, dan sejenisnya. Terus yang keempat, memilih dan menentukan lokasi yang strategis, yang mudah diketahui keberadaannya atau menitipkan produk di kios-kios atau toko-toko terdekat. Terus selanjutnya menggunakan sarana internet. Jadi selain menggunakan media massa sebagai strategi pemasaran kami juga menggunakan sarana internet seperti Facebook, WA, Line, Instagram, dan lain-lain. Terus harga dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dari pemaparan ini, jadi harga yang kami tawarkan di sini bervariasi tergantung jenis produk dan kerumitan dalam proses pembuatan. Untuk miniatur Vespa ditawarkan dengan harga 50.000 per buah, mobil 100.000 per buah, robot 100-200.000 per buah. Jadi harga tersebut merupakan harga minimal yang ditawarkan dari produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya bentuk produk yang kami hasilkan ada beberapa, yaitu miniatur motor Vespa, miniatur robot, miniatur motor, dan miniatur mobil, seperti yang saya tadi jelaskan harga-harganya. Terus pelaksanaan. Jadi untuk menghasilkan contoh dari karya tersebut, kami menggunakan bahan utama berupa kaleng bekas, baik dari minuman bersoda maupun makanan kaleng yang kami olah dengan kreativitas tinggi. Terus dalam pengawasan produk ini kami mengutamakan kepuasan konsumen dan terus meningkatkan kualitas desain produk. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, Stambuk 221-1700667. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang target penjualan produk kami, yaitu miniatur kaleng bekas.
Jadi target penjualan produk kami yang dihasilkan dalam seminggu itu menghasilkan 5 buah produk, di mana 20 dari produk Vespa, kemudian 20 dari produk mobil, dan 10 dari produk robot. Untuk harganya sendiri dari produk Vespa kami hargai dengan satu Vespa itu 50.000. Jadi jika dikalikan 20 buah maka totalnya untuk seminggu itu bisa 1 juta rupiah. Kemudian untuk harga mobil, satu mobil kami hargai 100.000. Jadi dalam seminggu dikalikan 20 buah maka dalam seminggu produk mobil bisa menghasilkan 2 juta. Kemudian untuk produk robot kami hargai satu robot itu 100.000. Jadi dalam seminggu produk robot juga bisa menghasilkan 1 juta rupiah. Jadi dari hasil penjualan seluruh produk dalam seminggu, maka kami bisa menghasilkan dalam seminggu itu 4 juta rupiah. Berarti dalam sebulan jika dikalikan dengan seminggu itu kan 4 juta rupiah. Jadi dalam sebulan kami bisa menghasilkan 16 juta rupiah dalam sebulan. Kemudian untuk modalnya sendiri yang digunakan produk ini kami tidak membutuhkan modal yang banyak, yaitu dalam satu produk modal yang dibutuhkan itu hanya 10.000 rupiah saja. Yang selanjutnya yaitu anggaran usaha dari miniatur kaleng bekas ini. Yang pertama yaitu anggaran dari perlengkapan. Jadi perlengkapan yang kami gunakan di sini yaitu ada gunting besar. Gunting besar ini yang kami gunakan ada 4 buah. Nah, satu harga gunting besar ini yaitu 12.000. Jadi dengan 4 gunting besar maka total harganya 48.000. Kemudian ada gunting kecil. Gunting kecil juga yang kami butuhkan di sini ada 4. Nah, satu harga gunting kecil ini yaitu 6.000 rupiah. Jadi harga total dari gunting kecil ini yaitu 24.000 rupiah. Yang kemudian yang kami gunakan selanjutnya ada tang. Nah, tang ini ada 6 buah tang yang kami butuhkan. Yang pertama dengan satuan harga 40.000 rupiah satu tang. Jadi 6 tang ini total harganya yaitu 240.000 rupiah. Nah, kemudian perlengkapan selanjutnya ada pisau. Pisau yang kami butuhkan di sini ada 4. Nah, satu harga pisau ini 10.000 rupiah. Jadi untuk 4 pisau totalnya 40.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada spidol kecil. Spidol kecil yang kami gunakan di sini ada 12 buah. Satu harga spidol kecil itu yaitu 1.000 rupiah. Jadi 12 spidol berarti 12.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada penggaris. Penggaris di sini kami menggunakan 5 penggaris. Nah, satu harga penggaris itu 6.000 rupiah. Jadi total penggaris yaitu 30.000 rupiah. Nah, kemudian perlengkapan yang selanjutnya ada kain lap. Kain lap ya di sini kami gunakan dengan 2 kain lap. Nah, satu kain lap itu dihargai dengan 4.000 rupiah. Jadi 2 kain lap berarti 8.000 rupiah. Jadi total dari perlengkapan yang kami butuhkan yaitu 402.000 rupiah. Nah, kemudian bahan yang kami butuhkan yaitu justifikasi anggaran bahan. Yang pertama yaitu bahan yang kami perlukan yaitu kaleng bekas. Nah, kaleng bekas di sini yang kami perlukan ada 10 kilo. 1 kilo kaleng bekas itu dihargai dengan 5.000 rupiah. Jadi 10 kilo yaitu 50.000 rupiah. Kemudian bahan yang selanjutnya ada lem. Nah, satu lem lem yang kami butuhkan sini ada 30. Jadi satu lem itu dihargai dengan 6.000 rupiah. Jadi total lem semuanya 180.000 rupiah. Kemudian bahan selanjutnya ada pilox. Pilox di sini yang kami gunakan juga ada 30 kaleng pilox. Nah, satu kaleng pilox itu dihargai dengan 25.000 rupiah. Jadi untuk 30 kaleng pilox yaitu 750.000 rupiah. Jadi total harga semua dari bahan yaitu 980.000 rupiah. Nah, kemudian yaitu kita masuk ke anggaran perjalanan atau transportasi. Nah, transportasi yang kami gunakan di sini tuh ya ada 2. Yang pertama transportasi untuk mengangkat perlengkapan dan transportasi untuk tempat menyewa untuk pergi dengan 2 kali transportasi yaitu 260.000 rupiah. Kemudian yang lain-lain yaitu seperti banner yang kami gunakan di sini ada 8 pieces. Nah, jadi satu pieces banner itu satu lembar banner itu dihargai dengan 36.000 rupiah. Jadi total semua banner yaitu ada 288.000 rupiah. Kemudian ada brosur yang kami gunakan sini dengan brosur 500 lembar. Nah, satu brosur itu dikenakan dengan biaya 500 rupiah. Nah, jadi untuk 500 brosur yaitu 250.000 rupiah.
Kemudian ada yang kami gunakan selanjutnya itu lemari penyimpanan. Lemari penyimpanan yang kami gunakan itu ada 2 buah, dengan 1 buah harga Rp200.000. Jadi untuk lemari penyimpanan 2 menjadi harga Rp400.000. Kemudian selanjutnya kami butuhkan yaitu kartu internetan. Nah, kartu internetan yang kami butuhkan sini ada 8 buah. Satu kartu internetan itu dihargai dengan Rp90.000. Jadi total harganya itu Rp720.000. Jadi total harga dari yang lain-lain yang kami butuhkan yaitu Rp1.658.000. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan miniatur kaleng bekas. Jadi yang pertama itu pemilihan dan pengumpulan kaleng-kaleng bekas. Kemudian setelah pengumpulan dan pemilihan kaleng-kaleng bekas, kaleng-kaleng ini akan dipotong bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, jadi setelah dipotong akan menjadi bentuk persegi. Nah, selembaran persegi. Nah, jadi dari selembaran persegi ini kemudian kaleng-kaleng ini dicuci dan dibersihkan dan dikeringkan. Setelah kaleng-kaleng ini telah kering, maka selanjutnya akan digambar pola sesuai miniatur yang ingin dibuat. Misalnya ingin buat sepeda, jadi yang digambarkan itu pola-pola sepedanya. Nah, setelah itu digunting menggunakan gunting mengikuti pola-pola yang telah digambar tadi. Nah, setelah pola tadi telah tergunting, kemudian dilipat dan atau dibentuk sesuai dengan bentukan-bentukan miniatur yang diinginkan. Kemudian untuk merekatkan tadi miniatur-miniatur yang telah dibentuk, maka kita menggunakan lem untuk menjambungkan atau merekatkan. Nah, sambil menunggu lem ini kering untuk menjadi lebih rekat, selanjutnya kita akan membuat bagian-bagian lain. Nah, setelah bagian-bagian lain juga telah selesai, maka yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu menggabungkan semua rangkaian-rangkaian dari miniatur yang telah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan periksa kembali apakah masih ada kekurangan atau lemnya masih kurang kencang begitu. Kalau masih kurang kencang, jadi kita akan tambahkan lem supaya lebih kencang. Nah, yang terakhir kita akan finishing dengan menggunakan pilox. Kita akan finishing dengan menggunakan pilox pengkilap supaya akan lagi menjadi lebih cantik. Nah, yang terakhir kita akan lakukan packaging atau kita akan sediakan tempat untuk dibungkus. Nah, selanjutnya akan dipasarkan. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.